Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Buat teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini adalah channel tentang industri kreatif dan juga sablon serta percetakan. Jadi buat teman-teman yang suka dengan konten seperti ini bisa langsung like dan subscribe. Ya, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang kira-kira poin-poin apa saja yang perlu teman-teman perhatikan kalau teman-teman itu pengen menyewa sebuah toko untuk usaha sablon atau percetakan. Di sini saya akan menjelaskan dari pengalaman saya yang sudah buka usaha percetakan dan sablon sekitar 6 tahun. Baik, yang pertama adalah masalah listrik. Jadi teman-teman pastikan kalau teman-teman nyewa itu pastikan ruko atau toko yang teman-teman sewa itu memiliki meteran listrik sendiri, karena jangan sampai biasanya beberapa toko itu memiliki 1 meteran, jadi 2-3 toko tapi 1 meteran. Jangan sampai seperti itu. Dan juga untuk poin listrik ini pastikan bahwa daya yang kalian butuhkan itu cukup, karena untuk usaha printing, usaha sablon, usaha percetakan itu minimal butuh sekitar 900 nyampe 2200 watt. Kenapa? Karena alat-alat yang kita gunakan itu menggunakan daya yang lumayan besar. Baik, lanjut yang kedua. Poin kedua adalah masalah penampung air ya. Istilahnya adalah kalau bisa toko kalian itu sudah memiliki tandon air sendiri. Karena ketika nanti listrik mati, kalian masih bisa bekerja. Dan tandon air ini juga berfungsi supaya ketika musim kemarau itu kalian tidak sering menyalakan air. Jadi cukup dinyalakan air sekali, itu cukup untuk kebutuhan kalian dari pagi sampai sore. Jadi masalah air itu tolong diperhatikan. Poin ketiga adalah masalah ukuran ruang. Jadi kalian kalau misalnya pengen nyewa toko, itu jangan pilih ukuran yang terlalu kecil. Pilihlah ukuran untuk toko yang ukurannya agak besar. Karena kalau kecil, nanti yang bagian depan kalian fungsikan untuk display, dan yang bagian belakang bisa kalian gunakan untuk produksi. Cuman kalau ruangannya terlalu sempit, nanti kalian susah juga kalau misalnya mau upgrade alat. Jadi misalnya kalau kalian sekarang menggunakan frame presisi, kemudian suatu ketika kalian pengen pindah ke meja Thailand atau meja banting, akan sulit karena ruangannya tidak cukup. Jadi pastikan ruangan ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu kemudian dari segi keamanan lokasi, ini kadang luput dari perhatian teman-teman. Jadi pastikan walaupun kalian itu ngontrak toko yang untuk pemula ya, pastikan juga bahwa itu kondisinya aman ya. Karena ada beberapa toko itu yang mungkin kondisinya kurang aman. Jadi usahakan toko yang kalian tempati itu aman, bisa dikatakan aman ketika misalnya ramai atau dari lingkungan juga mendukung. Jadi kalian tidak perlu was-was. Lalu kemudian poin yang lain adalah itu masalah kontrak. Jadi selama ini saya kontrak itu sudah beberapa kali. Itu ya kita sesuaikan dananya. Mulai dari yang kontrakan 6,5 juta, 7 juta, kemudian 9 juta, 3 juta, itu kalian sesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Poin yang terakhir itu adalah masalah lokasi. Pastikan lokasi yang kalian pilih itu sesuai. Jadi nggak harus yang jalan kelas 1, jalan kelas 2, tapi sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi walaupun tempatnya agak dalam ya, tapi ketika kalian bisa memilih lokasi yang tepat, katakanlah dekat dengan sekolahan, dekat dengan keramaian, itu akan mudah untuk diakses. Jadi jangan pilih toko yang walaupun harganya murah, tapi katakanlah tempatnya terlalu jauh, jadi susah untuk ditemukan juga. Ya, mungkin ini tips dan poin-poin yang perlu kalian perhatikan. Semoga video kali ini bermanfaat dan memberikan edukasi yang baik buat kalian. Buat yang masih bingung atau masih ada yang ditanyakan, silahkan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.